Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Alessandria Podcast. Gimana kabarnya di tengah situasi seperti ini? Pada baik semua kan? Amin. Pokoknya wish all the best lah. Gak kerasa ya, udah September aja. Artinya 3 bulan lagi New Year dong. Oh iya, berarti udah 6 bulan juga kita belajar dari rumah. Sebagai pelajar, sedih sih iya, tapi harus tetap semangat dan tetap produktif. Seperti yang kita tahu, pada awal Maret lalu, virus corona masuk ke Indonesia. Virus corona itu menular dan sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya. Virus corona berasal dari Wuhan, Cina, hingga menyebar ke berbagai negara di dunia. Penularan virus corona terjadi ketika kita menghirup droplet atau melakukan kontak langsung dengan pasien terinfeksi. Penularannya sangat mudah, bukan? Oleh karena itu, banyak upaya yang dilakukan negara-negara dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona, seperti memperketat protokol kesehatan, memberikan himbauan kepada masyarakatnya, melaksanakan social distancing, dan lockdown. Indonesia sendiri melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan BDR atau belajar dari rumah bagi siswa. Nah, di podcast kali ini Alessa bakalan bahas tentang belajar dari rumah nih yang lagi dialami pelajar di Indonesia. Kita bakalan bahas apa aja pengertian, dampak, keluh kesah, dan harapan bagi kelangsungan proses belajar. Kita bahas pengertian belajar dari rumah dulu nih. Apa sih itu belajar dari rumah? Belajar dari rumah adalah salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di kalangan pelajar, khususnya di Indonesia. Belajar dari rumah juga merupakan contoh dampak COVID-19 di bidang pendidikan loh. Setiap kegiatan pasti ada dampak negatif dan positifnya ya kan? Belajar dari rumah punya dampak gak sih? Iya dong, pasti. Guys, belajar dari rumah itu punya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif belajar dari rumah adalah: pertama, pelajar semakin menguasai perkembangan ilmu teknologi dan sistem komunikasi. Kenapa? Karena adanya tuntutan untuk mengerjakan tugas sekolah, sehingga pelajar yang awalnya kurang menguasai menjadi lebih mahir dan menguasai teknologi. Kedua, banyak muncul aplikasi belajar online untuk mendukung proses belajar dari rumah agar proses belajar tetap efektif. Ketiga, banyak kursus online yang menawarkan kemudahan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah. Ada yang gratis dan ada yang mematok harga. Keempat, munculnya kreativitas tanpa batas bagi ilmuwan, peneliti, dosen, mahasiswa, hingga pelajar. Kelima, mewujudkan kolaborasi orang tua dan guru. Karena selama pandemi COVID-19, pelajar banyak menghabiskan waktu di rumah. Oleh karena itu, orang tualah yang banyak mengontrol belajar siswa. Keenam, pelajar bisa menerapkan ilmu di tengah keluarga. Karena inilah saat yang tepat untuk pelajar menerapkan ilmunya, walaupun hanya sekedar membuka diskusi kecil. Ketujuh, membangun mental positif pelajar, baik secara edukasi maupun spiritual. Kedelapan, pelajar
bisa memilih tempat yang nyaman untuk belajar, baik dalam ruangan seperti di ruang tamu, dapur, kamar, maupun luar ruangan, seperti di teras dan di taman. Adapun dampak negatif belajar dari rumah adalah: pertama, menyulitkan bagi pelajar yang tidak memiliki gadget, kuota, ataupun akses jaringan, sehingga mereka harus berusaha ekstra untuk mengikuti proses belajar dari rumah. Kedua, banyak pelajar mengabaikan tugas yang diberikan guru. Mereka lebih memilih bermain media sosial atau game online. Ketiga, kurang efektif karena banyak pelajar kurang memahami materi yang diberikan guru. Keempat, bisa menyebabkan gangguan mata. Kelima, pelajar mudah stres. Keenam, pelajar banyak yang menunda tugas. Bahkan ada yang tidak mengikuti proses belajar. Ketujuh, fokus pelajar terganggu apabila menerima notifikasi dari media sosial. Kedelapan, baterai gadget ataupun laptop bisa lowbat di tengah proses belajar. Kesembilan, terkendala jaringan yang kurang bersahabat. Kesepuluh, terkadang siswa kesulitan membuka sarana belajar online seperti link soal atau Google Classroom. Jadi, itulah kelebihan dan kekurangan atau dampak belajar dari rumah. Selanjutnya, sebagai pelajar, ada nggak sih keluh kesah belajar dari rumah? Kalau Alesa sih, iya, belajar dari rumah itu terkadang menyenangkan karena kita bisa memilih tempat yang nyaman untuk belajar, mencari jawaban dari berbagai sumber, dan bisa berdiskusi dengan orang tua apabila ada pertanyaan yang sulit. Tapi juga ada membosankannya karena kita belajar di rumah hanya sendiri, tidak bersama teman-teman seperti biasanya. Dan juga materi yang disampaikan secara online terkadang kurang dimengerti. Materi lebih mudah dimengerti apabila kita belajar secara tatap muka seperti biasanya. Lalu, apa sih harapan bagi kelangsungan proses belajar? Pastinya berharap proses belajar bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka kembali. Karena proses belajar dari rumah dirasa kurang efektif bagi beberapa pelajar, bahkan mungkin semua. Tapi, terlepas dari semua angan-angan, kita harus menjalani dan memahami bahwa sekarang solusi paling tepat bagi pelajar adalah belajar dari rumah. Karena ditutupnya sekolah bukan berarti kegiatan belajar juga berhenti kan? Kita harus tetap belajar, bukan demi orang lain, tapi untuk diri kita sendiri ke depannya. Sekarang, kita harus menjalankan semuanya sambil berdoa dan bertawakal kepada Tuhan, agar kehidupan kembali seperti dahulu kala, dan kita bisa kembali belajar di sekolah, bertemu teman-teman, dan kembali merealisasikan kegiatan-kegiatan yang tertunda karena virus corona. Harapan untuk saat ini adalah semoga virus corona cepat menghilang, baik dari Indonesia maupun dunia. Sekian podcast belajar dari rumah kali ini. Semoga bermanfaat dan kita tetap sehat di tengah pandemi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.